Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan mengomentari komentar yang ada di kolom komentar channel YouTube saya guys, yaitu di video yang mengomentari Pahit usaha kerama di surga nanti kawin penulis siapa. Jadi ada akun yang bernama Suesilo 9760. Nah, ini kita meyakini bahwa dia adalah seorang Kristen gitu kan, dari komentarnya gitu kan. Di sini sekali lagi ya, orang yang komentar di saya itu rata-rata nggak punya foto profil guys. Jadi betul-betul, dan namanya pun aneh, Suesilo ini jelas bukan nama asli gitu kan. Nah, ini adalah kenapa ada itu tidak seperti saya gitu yang ya apa adanya, asli orangnya gitu kan, bertanggung jawab gitu. Ini adalah orang-orang nggak tanggung jawab gitu kan. Jadi gini, kita jawab komentarnya karena saya tuh akan selalu berusaha untuk interaktif. Dalam artian saya tidak hanya menjawab, saya selalu jawab ya komentar orang yang komentar di kolom saya, komentar gitu. Jadi mungkin yang ngomongnya kasar atau tidak ada pertanyaan, ya ngapain saya jawab. Cuman untuk menghina, untuk untuk berkata kasar, ngapain saya jawab? Karena itu bukan pertanyaan. Yang saya jawab itu adalah klaim atau pertanyaan gitu kan. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai pemilik rumah yang punya channel gitu kan. Jadi gini, dia bertanya bahwa tentu ini adalah pertanyaan menjebak. Jadi seakan-akan dia itu cerdas gitu guys ya. Dia bertanya bahwa apa Allah SWT punya suara dan bisa bicara? Jadi dia tuh mencoba menyamakan Tuhan dengan manusia. Makanya mereka tuh nggak heran, mereka tuh nggak bisa bedakan mana Tuhan mana manusia. Jadi dia bertanya seperti itu guys. Apakah Allah SWT punya suara dan bisa bicara? Gitu kan? Nah, pas saya sampaikan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan manusia. Nggak bisa lah menyamakan manusia dan Tuhan. Makanya saya bilang gini. Apakah syarat jadi Tuhan adalah punya suara dan bisa bicara? Kalau itu logika Anda, maka semua adalah Tuhan gitu. Ya kan? Karena kan dia bertanya apakah Allah SWT punya suara dan bisa bicara, itu maksudnya adalah sama kayak gini ya. Seorang penyanyi syaratnya apa? Itu bisa nyanyi dan suara bagus. Jadi ketika ada orang ngaku penyanyi atau dianggap penyanyi tapi kita merasa, kita bisa bertanyakan kalau kita ragu dengan pertanyaan apakah orang yang ada sebut penyanyi itu punya suara bagus dan bisa nyanyi, kan begitu. Kalau ada pertanyaan seperti itu berarti Anda meragukan orang ini ada penyanyi atau bukan. Sama seperti ini. Pada melakukan orang suatu atau bukan, tentu Anda akan bertanya dengan teori logika yang Anda bangun sendiri. Dengan contoh, apakah Allah SWT punya suara bisa bicara? Itu adalah berarti dia itu sedang mencoba membuat syarat dari Tuhan bahwa Tuhan itu haruslah punya suara dan bisa bicara. Itu maksudnya guys. Ya, dia pikir kita nggak tahu gitu kan. Nah, kita tahu sekali. Lalu kata dia, logikamu yang aneh. Tuhan kok ada syaratnya? Apa nggak boleh bertanya tentang bagi Tuhan? Saya bilang ya bahwa itu pertanyaan Anda, berarti logikanya Anda yang punya, bukan saya. Bukan saya yang melogika seperti itu, gitu. Anda. Karena Anda tuh mempertanyakan ketuhanan dengan cara seperti itu, gitu. Sama kayak orang mempertanyakan profesi penyanyi dengan pertanyaan bahwa apakah sesuatu yang Anda katakan penyanyi itu punya suara yang bagus dan bisa nyanyi, kan sama saja, guys. Berarti ada logika bahwa penyanyi harusnya punya suara bagus dan bisa nyanyi. Sama kayak Tuhan harusnya punya suara dan bisa bicara. Kan begitu logikanya. Itu berarti ada serang mempertanyakan syarat, menentukan parameter syarat di suatu di Tuhan gitu guys. Itu logika berpikir ya kan. Nah, jadi dia bahas lagi bahwa coba kamu baca lagi pertanyaan saya. Ada kalimat saya yang mengatakan Tuhan harus ada suara. Dibaca lagi bro, nggak usah buru-buru menjawab. Kalau sudah paham apa yang ditanyakan baru kau jawab. Kita justru paham gitu. Jadi kita tuh bukan seorang yang bisa dijebak seperti itu gitu loh. Kita mengerti alurnya, kita ngerti, paham kita, ya kan?
Jadi bukan mesti harus ada kalimat mengatakan bahwa Tuhan harus ada suara, tapi pertanyaan itu bisa ngarah ke situ. Seperti saya sampaikan tadi, seorang yang mempertanyakan Tuhan punya suara atau enggak, atau bisa berpertanyaan sama dengan orang yang sedang mempertanyakan apakah penyanyi itu bisa nyanyi atau suara bagus. Artinya dia sedang melakukan dan dia sedang memberi syarat kepada penyanyi itu bahwa harus suara bagus dan bisa nyanyi. Itu logika berpikir dia. Jadi dia mengatakan bahwa kamu paham kalimat pertanyaan dan analogi nggak sih? Gitu. Ya kan? Saya paham sekali gitu. Itu analogikan Tuhan dengan penyanyi gitu. Ya, serangan langsung gitu. Dan itu pertanyaan Anda tuh seperti itu gitu. Maksud Anda begitu, kita nggak paham banget gitu kan. Itu kalimat diawali kata apa dan diakhiri tanda baca. Ini saya bilang ya, pertanyaan pun bisa mengarah ke situ gitu. Maka kita tuh bukan orang yang apa ya, yang seperti Anda yang anggap kita tuh tidak cerdas itu. Kita tuh tahu, kita paham maksud Anda gitu. Saya sampaikan logikanya gitu kan. Jadi mana komen saya menyatakan Tuhan harus bisa menjawab pertanyaan saya pada komen yang saya berikan. Jadi pernyataan dengan pertanyaan itu ada korelasinya gitu, ya kan? Jadi orang yang menyatakan bahwa penyanyi harus bisa nyanyi dan suara bagus itu sama dengan orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu harus punya suara dan bisa ngomong. Makanya dipancing dengan pertanyaan tadi itu, guys. Jadi pertanyaan itu adalah mengarah ke situ. Ujungnya ke situ juga gitu. Bahwa Tuhan itu harus punya suara dan bisa ngomong, dan juga penyanyi harus punya suara bagus dan bisa nyanyi, guys. Sama saja gitu kan. Sekali lagi dia ngeles dengan mengatakan bahwa kok mensyaratkan. Di mana aku mensyaratkan? Makanya saya bilang ya, ada tuh punya logika seperti itu. Jadi ada tuh bisa ngeles lagi gitu kan. Aku ini bertanya tentang ala SWT. Aku butuh jawaban dari pertanyaanku, bukan opinimu tentang pertanyaanku. Ini dia bisa. Itu jawaban sudah saya kasih. Saya kasih beserta konklusi bahkan. Jadi gini loh, kalau Anda mempertanyakan, jadi gini, maksud saya adalah, mungkin dia nggak paham bahwa bentar ya, saya agak pilek ya. Ini saya tuh membongkar bahwa saya langsung pada intinya bahwa nggak bisa menyamakan antara Tuhan dan manusia. Tuhan itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Tuhan itu pencipta. Suatu pencipta itu nggak bisa samakan dengan ciptaan. Nggak bisa, guys ya. Jadi kita itu ada syaratnya. Tuhan juga punya syarat. Tapi syarat pencipta atau Tuhan itu dengan cipta itu beda. Makanya nggak bisa menyamakan antara ciptaan atau Tuhan dengan ciptaan, yaitu makhluk atau seperti manusia, guys. Nggak bisa samakan. Bilang aja Anda pada dilema untuk menjawab. Kita tidak punya dilema untuk jawab. Karena jawabannya nggak bisa Anda samakan itu. Jadi bukan dilema. Kita sedang menerangkan poin kita gitu. Bahwa nggak bisa lah tuh mengajukan pertanyaan seperti itu. Karena Tuhan itu beda sama manusia gitu, guys. Pada jawab punya dan bisa, Anda akan takut dengan pertanyaan berikutnya. Begitu jika Anda jawab tidak punya, Anda juga takut akan pertanyaan berikutnya kan? Tidak, kita tidak takut gitu. Karena memang membahas Tuhan itu adalah beda dengan membahas manusia. Nanti saya akan terangkan. Kata dia, sebenarnya Anda tahu apa yang akan saya tanyakan berikutnya. Dan itu sulit untuk Anda jawab. Makanya untuk mengadakannya, Anda menurut saya berdasarkan Allah harus ada suara kan? Sebenarnya Anda tahu bahwa Allah SWT itu setelah makhluk. Tapi nama makhluk mengakuinya karena doktrinnya sudah terjun ke setelah makhluk kan? Gini loh guys ya. Anda bilang Tuhan punya suara dan bisa bicara itu sama dengan manusia. Tapi sebaliknya, Anda bilang bahwa Tuhan tidak punya suara, Tuhan tidak punya suara dan nggak bisa ngomong, terus sama dengan batu misalnya, sama-sama makhluk. Jadi jawaban apa Anda kasih tetap makhluk. Sementara Tuhan nggak seperti itu gitu. Jadi Anda nggak bisa jawab dalam hal itu karena memang itu nggak sama dengan. Jadi pertanyaan itu makhluk nggak bisa Anda lemparkan untuk pertanyaan tentang Tuhan, nggak bisa. Makanya Islam tuh punya jawaban yang logis loh itu, gitu kan. Nah,
Jadi kita baca dulu ya komentar dia ya, lalu kita jawab ya. Jadi jawabannya bukan pada punya suara atau nggak punya suara, atau bisa ngomong atau bisa ngomong. Kan itu poin jawabannya bukan itu. Karena kalau itu jawaban makhluk, sama-sama makhluk, jawabannya nggak gitu. Tapi nanti kita jawab ya guys ya, jawaban sebenarnya gitu kan. Jadi dia bilang lagi nih, karena ciptaan dan pencipta itu beda, maka keteranganmu bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada suara dan nggak bisa bicara. Karena Allah itu tidak sama dengan manusia, gitu kan? Enggak juga. Saya bilang kalau sebaliknya berarti sama dengan batu, karena batu nggak bisa bicara kan, nggak punya suara gitu. Jadi nggak bisa jawab dengan cara baik itu. Ini Tuhan loh. Kita ngomong tentang Tuhan, bukan tentang ngomong tentang makhluk. Tentu jawabannya nggak bisa seperti ada samakan dengan makhluk gitu kan? Lah, di mana bedanya coba? Allah SWT nggak ada roh, nggak ada suara, nggak ada otak. Begitu nggak ada roh, nggak ada suara, nggak ada otak. Batu juga nggak ada roh, nggak ada suara, nggak ada otak. Tuh sama kan, apa bedanya? Makanya saya bilang berkali-kali tidak bisa menyamakan Tuhan dengan manusia, dengan ciptaan nggak bisa guys. Gitu. Kau bilang Allah SWT mencipta. Pertanyaan dengan apa dan bagaimana Allah SWT mencipta batu? Ya tinggal berfirman. Ini firman Tuhan tuh beda dengan suara manusia ya, beda. Jadi Anda bayangkan ya, kayak tumbuhan. Tumbuhan itu juga punya cara komunikasi untuk tumbuhan lainnya. Ada komunikasi mereka gitu. Cuman tidak berupa suara gitu. Apa Anda pernah dengar suaranya pohon atau malaikat? Pernah dengar suara malaikat gitu? Ini ya mereka setiap makhluk tuh punya cara untuk komunikasi, dan itu nggak perlu berbentuk suara. Ada namanya telepati misalnya, ya nanti ya. Kayak orang bisu lah, orang bisu. Nih, orang bisu tuh apakah dia komunikasi dengan suara? Ini contoh simpel ya, orang bisu. Ada mereka ada orang bisu, maaf ya, orang bisu yang punya cacat itu nggak bisa ngomong. Itu dia butuh suara untuk komunikasi? Kan tidak. Tetap dia bisa menyampaikan pesannya berupa apa? Tulisan. Dia bicara tapi dia bentuk tulisan gitu loh guys. Jadi itu ngomong tentang Allah bisu loh, apalagi Tuhan yang punya banyak cara untuk komunikasi tanpa harus bersuara. Jadi suara bukan salah satu-satunya patokan untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan isi hati atau firman. Orang bisu juga bisa dengan mencatat di kertas atau dengan tangan, dengan kode-kode gitu guys. Jadi dia ngerti tentang hal itu. Dia kira suara adalah satu-satunya jalan untuk menyampaikan firman atau komunikasi. Tidak. Orang bisu bisa menyampaikan perkataannya tanpa harus bisa punya suara atau bisa ngomong guys. Itu logika berbeda begitu. Jadi gini, di Quran itu dijelaskan dengan logis sekali bahwa kita tuh diberitahu sedikit sekali tentang hal goib. Jadi ada hal goib ya, seperti Tuhan, malaikat, iblis, surga, neraka. Itu hal-hal goib. Dan tidak semua kita tahu kan. Karena kita belum pernah lihat dan kita belum pernah ke sana gitu. Belum pernah ketemu Tuhan, iblis, malaikat, surga, neraka. Dan untuk itu kita hanya diberi pengetahuan yang sedikit. Bahwa Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Itu hanya bersitu pengetahuan kita tentang Tuhan. Jadi kita tuh harus bertindak sesuai dengan pengetahuan kita, jangan lebih. Mungkin kita nggak tahu ya, kita bilang nggak tahu gitu. Makanya kalau kita tahu semua, tahu tentang Tuhan, surga neraka, detail, artinya apa bedanya kita dengan Tuhan? Itulah makanya kita tuh beda dengan Tuhan adalah kita tidak tahu segalanya, Tuhan tahu segalanya. Sehingga masuk akal bahwa kita itu terbatas, gitu. Kita tuh punya keterbatasan, nggak tahu segalanya guys. Tuhan tahu segalanya. Itu beda kita dengan Tuhan gitu loh. Logika pikirnya kan. Makanya kita harus paham, harus cerdas dalam hal ini gitu. Intinya adalah ingat ya. Saya ulang-ulangi bahwa suara itu punya suara atau tidak, atau bisa ngomong itu bukan patokan itu Tuhan atau bukan. Karena baik batu maupun manusia itu adalah ada jawab apapun itu akan mengarah ke batu atau manusia, akan mengarah ke makhluk. Makanya jawabannya adalah ya saya bilang tadi bahwa orang bisu saja juga nggak punya suara dan nggak bisa ngomong, tapi tetaplah dia tuh bisa komunikasi. Ini kan adalah bagaimana Tuhan tuh komunikasi dengan kita gitu kan.
nggak mesti suara. Kayak orang bisu komunikasi online itu adalah misalnya tulisan dengan kulit tangan. Tuhan, apalagi Tuhan yang lebih dari itu segalanya, yang punya banyak kelebihan dan kecanggihan itu guys. Nah, juga saya sampaikan sekali lagi ya, ulang-ulang ya, bahwa logikanya ini sampai keluar bahwa tidak semua yang hallway itu kita tahu. Kita hanya ditahukan sedikit di Quran gitu kan. Lebih kita nggak tahu. Jadi kita harus jujur jawab nggak tahu. Karena memang nggak semua jawaban, semua itu harus ada jawabannya. Karena kalau semuanya kita bisa jawab, artinya apa? Kita dengan Tuhan. Tuhan itu kan tahu segalanya. Kita tidak tahu segalanya. Makanya itu hal yang tentang pemboy kita nggak tahu ya. Ya kita sampaikan nggak tahu. Yang tahu kita sampaikan kita tahu gitu. Karena kita bukan Tuhan yang tahu segalanya guys. Itu guys. Jadi kalau dia menganggap bahwa semua tahu jawabannya, itu berarti dia Islam menamakan dirinya Tuhan. Artinya orang ini memang nggak bisa bedakan mana Tuhan mana makhluk guys. Itu bahaya sekali. Maka kita tuh adalah sebagai makhluk terbatas itu harus mengakui bahwa ada pertanyaan yang bisa kita jawab bukan nggak logis ya, bukan berarti pertanyaan nggak bisa jawab itu bukan berarti nggak logis, bukan. Tapi memang kalau bisa jawab semuanya berarti kita Tuhan gitu. Itu poinnya guys ya. Itu logikanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.